Nah, yang pertama mohon Pak Rofi untuk memberikan presentasinya, proses paling detailnya, dan ketiga berhadapan dengan teman-teman di dinas dan sebagainya, apa saja hambatan-hambatannya dan bagaimana memecahkan itu gitu kan, sehingga kemudian sampai terjadi perkembangan sekolah master seperti yang sekarang. Monggo Mas Rofi, waktu kira-kira antara 30 sampai 40 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pendidikan Jawa Timur yang sudah memberikan waktu dan undangan kepada kami dalam rangka tawasul bil haqq wa tawasul bis sabr, dalam rangka silaturahmi, saling mengenal dan sharing di antara kita. Dan yang saya hormati kumpulan orang-orang hebat yang insya Allah akan merubah masa depan bangsa dan negara kita. Dan insya Allah semua yang hadir hari ini mudah-mudahan kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memberikan sharing saya lebih suka saya berbagi pengalaman ada sedikit ya. Nanti kita akan sama-sama saksikan selayar pandang tentang apa itu sekolah master. Itu di sana lebih dikenal dengan SMP, sekolah masyarakat terlantar atau sekolah masyarakat termarginal. Tapi yang jelas terakhir kegiatan ini adalah di sebuah emperan kecil. Jadi teman-teman lebih pasnya sekolah kecil terminal. Kita sudah ada di 10 kota yang mengadopsi awalnya memang kita berangkat dari sebuah keprihatinan dan kebingungan. Jadi terus terang saya ngumpulin orang-orang bingung. Jadi dari mulai bingung yang mau sekolah, bingung yang mau lahirin, bingung yang mau nguburin. Akhirnya banyak media yang bingung mau cari berita. Dan beberapa banyak juga mahasiswa yang bingung mau penelitian. Untungnya banyak masyarakat yang bingung mau juga gitu ya. Jadi kumpulan orang-orang bingung di situ. Akhirnya kami sepakat ketika itu kami bikin usaha di terminal. Ya, saya punya kios yang di terminal. Jadi naluri kami dari keluarga kebetulan terus terang kami berangkat dari latar belakang juga. Ini ada kaitannya dengan masa lalu saya ketika ayah saya pedagang kain di pasar Tanah Abang, ibu saya jualan nasi di terminal. Mereka tergoda dengan materi di mana ayah saya punya banyak toko, terus banyak uang sedikit ya, nikah lagi. Akhirnya kami ibu bercerai. Terpaksa saya tidak ikut ibu, tidak ikut bapak. Jadi kalau ikut ibu saya ada ayah saya tiri, ikut bapak saya ada mama saya tiri. Akhirnya saya lebih nyaman pilih ke jalan. Untungnya saya di jalan dulunya di terminal di pasar itu bukan jadi preman tapi jadi primus, dia musola.
Dan yang membuat saya sedih lagi, banyak di antara mereka setiap tahun itu ada 2-3 orang meninggal tersebut. Karena mereka tidak punya ongkos pengen sekolah. Dia terpaksa kalau sini dan begini, kalau tidak bisa jangan naik di atas. Mendingan kalian di dalam kereta, kalau nanti ditangkap gak mau yang kasih, suruh temannya kasih informasi biar kita urusin. Itu yang membuat keprihatinan kami, dan saya yakin dengan pendidikan ini akan mengubah segala-galanya. Dan berkat dukungan dan doa semua orang, bahkan dari orang-orang ini, kami setiap tahun tidak kurang dari 3-5 orang dapat beasiswa ke luar negeri. Untuk tahun ini kita akan memberangkatkan ke Newcastle 2 orang, yang sebelumnya sudah berangkat 1 orang, dan nanti tahun berikutnya sekarang sudah di sana akan dapat beasiswa ke Yordan. Belum yang ke Mesir, ke Madinah. Jadi karena kami melihat potensi anak yang sangat luar biasa, kita tidak ingin menyia-nyiakan harapan mereka, angan-angan mereka, cita-cita mereka. Jadi kami yakin dengan itu semua, akhirnya kami membuat kelas sesuai yang dia mau. Ada kelas akademis dan anak-anak ini yang diproyeksikan masuk perguruan tinggi negeri, ya, favorit seperti di UI sudah 7 anak. Di UNJ sudah 5 orang, bahkan kemarin 11 orang, 1 di Undip dan Unsur. Ya, memang kita agak ekstrim sedikit sekolah kita. Memang awalnya kita karena tidak punya uang, ya, waktu itu saya sudah siapkan tanah, uang, tapi buat berputar usaha gagal lagi. Akhirnya saya breakdown lagi angan-angan sekolah itu, walaupun di bawah pohon, walaupun di emperan toko, yang penting kita sudah punya kurikulum, punya konsep yang boleh dibilang bisa teruji gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran para pendidik, bagaimana guru di situ sebagai sahabat buat anak-anak, mereka nyaman karena mereka memiliki tempat untuk berlindung, bernaung yang bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan. Dan alhamdulillah mereka bersama kami enjoy gitu kan. Jadi kita kumpulin dari sarjana-sarjana SPD, ya, sarjana-sarjana pendidikan, anak-anak UI yang langsung, anak-anak UI yang banyak yang jadi connect, saya kumpulin, saya bikinin asrama di situ. Saya siapin motor-motor untuk, saya carikan pembiayaan sedikit-sedikit lah. Saya bilang untuk gaji besar saya sanggup, tapi sekedar transport sama untuk sehari-hari makan, ya kita coba apa adanya. Jadi kita bikin dapur umum dulu, kita masak bareng-bareng, setiap hari dikasih makan lauknya sama sate gitu kan, sayur tempe, sayur terong, ada masalah. Karena dia tahu kan di mana di tempat kita tuh dari jumlah sekarang ini 2.630-an, itu 400 tuh tinggal di asrama kami. Jadi kita punya area 6.000. Untuk yang sekarang ini kita bangun pakai kontainer, nanti foto-foto yang kontainer. Jadi kita memang agak ekstrim sedikit. Awalnya di situ adalah kawasan bisnis yang tidak diperuntukkan untuk kawasan pendidikan. Jadi RT RW dalam tata wilayahnya untuk membangun kelas itu tidak bisa dimungkinkan. Akhirnya saya cari limbah di Tanjung Priok, kebetulan saya punya kelas. Ini kontainer yang akan dijadikan kelas. Cuman memang resikonya itu proyek program dan apa itu yang pokoknya sebelum matahari terbit itu udah nyampe ke lokasi, dipindahkan pakai kren. Nah ini kontainer yang saya desain untuk jadi ruangan kelas. Jadi ini ada 4 bilik, di bawah 2, di atas 2, ya, di yang sebelahnya saya robek. Jadi kelihatan lebar itu 5x10. Ini sudah ada 20 kelas dari kontainer. Jadi saya bikin foto-foto yang kontainer yang lebar. Jadi ini ya AKSD, di mana kami dapat tanah wakaf. Dan sebagian sebelumnya itu diduduki orang-orang untuk nggak beda jauh di sini dulu.
kontainer juga belum di. Jadi memang semuanya dari besi sesuai karakter orangnya. Di situ saya bikin masjid juga dari besi, dari potongan besi-besi rel kereta saya jadikan tiang-tiang. Semuanya dari besi. Jadi di mana kami membuat pendidikannya ini ya agak ekstrim sekali lagi. Mungkin kita ada sedikit sama dengan Pak Barudi. Beliau cuma di perkampungan, kita di kota. Tapi yang jelas semangatnya sama-sama gila, gitu kan? Sama-sama gila. Tapi yang jelas nggak beda alam Pak ya. Dan mungkin ya di sini kan mengakomodir semua dari bangsa banyak elemen ya. Harapan kami di sini ada sebuah titik temu antara formal dan non-formal dan informal. Kita bukan saling jegal, tapi saling mengisi sehingga menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Karena terus terang, kami selain dari yang pakai ABC itu, kan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau non-formal itu kan saya melayani dari usia anak sampai yang punya anak bisa di situ. Jadi usia-usia expired kadang luarsa itu bisa terakomodir dengan ijazah setara SMP dan SMA. Jadi kita, nah ini yang model-model kucing garong nih. Kelasnya kelas khusus malam ya kan. Ya ini agak-agak. Ini baru jadi-jadian. Jadi ini model anak-anak seperti ini. Kalau pulang nggak pernah